Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Kriston Artadoaluhu, NIM akhir 049. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama, pertanyaan perihal apakah memilih di dalam pemilu itu merupakan hak atau kewajiban. Sebelum kita menjawab ke situ, kita harus tahu dulu apa itu hak, apa itu kewajiban. Secara umum kita pasti tahulah hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapat, sesuatu yang harus kita peroleh, karena itu bagian dari hak kita sebagai manusia. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang kita wajib lakukan, sesuatu tugas yang harus kita ampuh gitu. Nah, dalam konteks kenegaraan seperti ini, kewajiban itu haruslah diundang-undangkan. Kewajiban masyarakat itu harus diundang-undangkan. Pun begitu dengan haknya, supaya jelas apa yang menjadi hak masyarakat dan kewajiban masyarakat. Tidak ada dalam tertulis dalam undang-undang bahwa seluruh masyarakat harus memilih salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum, karena itu merupakan hak. Jadi masyarakat tidak harus memilih salah satu paslon dalam sebuah pemilu, karena itu merupakan hak yang dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat Indonesia, menentukan pilihannya apakah dia memilih paslon atau tidak memilih. Karena tidak memilih salah satu paslon adalah juga merupakan bagian dari pilihan demokrasi. Kemudian soal yang kedua, berkaitan dengan penegakan HAM dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Untuk sekarang kita sudah menghadapi atau sedang menghadapi revolusi industri 5.0 atau 5.0. Saya berpendapat bahwasanya negara kita dalam penegakan HAM, konteks HAM, penegakan HAM itu harus mampu beradaptasi tentang perkembangan teknologi yang dibawa oleh pengaruh-pengaruh revolusi industri ataupun globalisasi itu. Jadi sistem dari sebuah penegakan HAM itu memanglah harus berkembang juga mengikuti perkembangan zaman. Contoh, kalau dulu nggak ada sosial media, sekarang ada sosial media. Di dalam sosial media itu banyak sekali unsur-unsur HAM yang harus dipenuhi atau dijamin oleh para penegak hukum dalam konteks HAM. Contoh, kebebasan berekspresi di sosial media harus dijamin. Itu adalah contoh kecil. Lanjut ke soal nomor 3 berkaitan dengan kejujuran mahasiswa ataupun pelajar dalam menghadapi ujian secara daring yang dimulai pada COVID-19 itu. Bagi saya, kejujuran itu dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri itu ditempah oleh karakter yang dididik oleh orang tua kita. Biar bagaimanapun, kejujuran itu nomor satu. Kejujuran adalah fondasi kita untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Dalam konteks ujian daring mahasiswa banyak kecurangan, ini perlu banyak sekali elemen yang bersatu padu memecahkan masalahnya. Contoh, dari elemen Kementerian Informasi mungkin bisa membuat aplikasi yang dapat menjamin kalau mahasiswa tidak jujur. Kemudian tidak hanya membuat aplikasinya, mereka juga membuat sosialisasinya, bagaimana membuat aplikasi tersebut. Itu menurut pendapat saya. Kemudian soal yang keempat atau yang terakhir adalah persoalan mengenai identitas nasional, integrasi nasional yang sering terhambat karena sifat primordialisme atau sifat kesukuan. Bagi saya, identitas benar seperti dikatakan soal itu, identitas nasional menjadi unik. Integrasi nasional menjadi terwujud karena identitas nasional yang beragam. Persatuan nasional itu dapat terwujud hanya karena kita beragam.
Lantas, kenapa kita harus menonjolkan suku-suku kita sendiri, kesukuan kita sendiri? Kita harus lebih terbuka dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini supaya integrasi nasional itu dapat tercapai. Seperti itu. Kira-kira itulah jawaban UTS dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.